Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar untuk anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Ahdiat, dalam kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling secara klasikal. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai kecerdasan spiritual, salah satu bentuk dari beberapa kecerdasan yang ada dalam diri manusia. Namun sebelum kita membahas mengenai kecerdasan spiritual, seperti biasa, sebelum kita memasuki kegiatan BK pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas doanya. Kemudian langsung saja pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai apa itu kecerdasan spiritual, kemudian tips meningkatkan kecerdasan spiritual, serta apa pentingnya sebuah kecerdasan spiritual bagi individu. Yang pertama yaitu mengenai apa itu kecerdasan spiritual. Mungkin dari kita sudah mengenal ya beberapa jenis kecerdasan yang ada pada diri manusia. Ada kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Itu yang sudah umum kita dengar. Kemudian ada sesuatu yang baru yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini baru-baru saja ditemukan dan menjadi populer dalam kajian ilmu psikologi, terutama menyangkut dengan psikologi perkembangan anak, seperti itu. Di sini saya mengambil satu artikel di dalam laman Psycher. Disebutkan bahwasannya kecerdasan spiritual atau spiritual intelligency adalah kecerdasan seseorang dalam memaknai sesuatu dan hubungannya dengan dunia tempatnya hidup. Artinya apa? Artinya bahwa kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan seseorang terkait dengan bagaimana dia mensikapi, mengambil solusi ketika ada satu permasalahan, kemudian menciptakan dan seterusnya. Dalam memaknai suatu hubungan dengan dunia tempatnya hidup. Jadi ketika dia mengalami suatu masalah, bagaimana dia mencari solusi, mencari ide untuk memecahkan masalah tersebut dengan tepat dan tidak menimbulkan masalah baru. Nah, itulah yang dinamakan kecerdasan spiritual. Di sini dalam buku SQ Connecting with Our Spiritual Intelligence, kecerdasan spiritual memiliki 3 indikator pentingnya. Yang pertama yaitu tanggung jawab, kemudian yang kedua kerendahan hati, dan ketiga yaitu kebahagiaan. Jadi seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual itu dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu bagaimana dia mensikapi sebuah tanggung jawab yang diberikan dari lingkungan kepada dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki sikap kerendahan hati atau tidak merasa dirinya paling pintar, paling bodoh dan sebagainya.
merasa lebih hebat, merasa paling, ya, bukan hanya lebih tapi paling di sini. Kemudian yang terakhir yaitu kebahagiaan. Jadi bagaimana individu itu merasa apapun yang ada di dunia ini adalah suatu yang patut disyukuri. Kebahagiaan ini dimaknai sebagai sebuah bentuk syukur, ya, bukan hanya kebahagiaan kita merasa bahagia hingga lupa terhadap sesuatu seperti itu. Kecerdasan spiritual itu dilihat dari 3 aspek tadi, tanggung jawab, kemudian kerendahan hatian, kemudian yang terakhir yaitu kebahagiaan atau rasa syukur terhadap suatu yang ada di dunia yang dia alami seperti itu. Kemudian apa pentingnya kecerdasan spiritual? Nah, ini yang perlu sekali kalian pahami, bahwasannya kecerdasan spiritual itu seperti yang tadi kita bahas di awal, ya, itu kaitannya dengan dengan lingkungan tempat dia hidup, bagaimana dia memaknai apa yang menimpa dirinya. Tidak hanya terkait dengan mengelola emosi, ya. Kalau hanya pengelolaan emosi saja itu terkait dengan kecerdasan emosional, tapi ini lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana mencari solusi, kemudian bagaimana untuk cepat bangkit dari sebuah keterpurukan dan sebagainya, seperti itu. Di sini disebutkan bahwasannya kecerdasan spiritual akan memperluas kapasitas seseorang untuk memahami orang lain di tingkat terdalam. Artinya bahwasannya orang yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi itu akan mampu memahami orang lain atau berempati, ya. Di sini perlu digarisbawahi yaitu kemampuan berempati terhadap orang lain, memposisikan di orang lain seperti dirinya ketika menghadapi masalah. Seperti kita ambil contoh, ya, ketika ada teman yang dimarahi oleh guru kita, kemudian kita tahu kalau teman itu salah, tetapi kita tidak ikut memarahi. Karena apa? Kita membayangkan, oh ya, kalau saya di posisinya dia mungkin saya juga akan seperti itu. Walaupun tidak sepenuhnya diperbenarkan, tidak dibenarkan, ya, apa yang dia lakukan, kita cukup memahami saja, oh ya, dia mungkin mengambil keputusan itu karena kondisi yang ada pada saat itu, pengetahuan dia belum mencapai pada solusi yang terbaik dan seterusnya. Cukup memahami saja, tidak ikut menghakimi orang lain. Itulah orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Selanjutnya yaitu seseorang yang memiliki tingkat spiritual yang baik umumnya dapat menyatukan spiritualitas atau keyakinan dalam hubungannya dengan pencipta, kemudian antara sisi spiritualitas tadi dengan kehidupan batin, inner of life, dan kehidupan di luar dirinya atau outer of life. Semuanya dijalankan secara seimbang. Artinya apa? Kalau orang sudah memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, dia tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi suatu permasalahan yang berat. Karena apa? Dia sadar, ya, karena di sini dia sadar bahwasannya dia masih memiliki Tuhan yang maha segalanya, maha mengatur, maha kuasa, dan maha melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, ketika dia ada masalah, dia mungkin
akan bersedih, tetapi tidak sampai memutuskan untuk bunuh diri. Nah, itu pentingnya kecerdasan spiritual. Karena apa? Dia yakin bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini, semua itu berjalan atas kehendak dari Sang Pencipta, atau dalam agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan spiritual dari individu? Nah, di sini ada 3 tips ringan ya yang mungkin kalian bisa pakai terkait dengan bagaimana cara meningkatkan kecerdasan spiritual. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan hidup. Ini penting karena apa? Kalian selaku individu harus memiliki yang namanya tujuan hidup. Karena jika kalian tidak memiliki tujuan hidup, hidup kalian akan terasa hampa dan tidak ada semangat untuk melakukan sesuatu. Bakat dan keterampilan itu hanyalah sebuah penunjang bagi seorang yang memiliki kecerdasan spiritual. Ya, karena dia yakin bahwasannya tidak hanya tahu ya, tapi dia yakin bahwasannya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan menghendaki. Seperti itu. Oleh karena itu, dia harus memiliki tujuan hidup. Kemudian nantinya setelah tidak hanya tujuan saja, tetapi dia juga akan berdoa, berusaha untuk menggapai tujuan hidup tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pahami nilai-nilai yang ada dalam diri sendiri atau personal value. Jadi orang ketika ingin meningkatkan kecerdasan spiritualnya, dia harus memahami nilai-nilai apa yang ada dalam dirinya tersebut. Semisal kelebihan dan kekurangan, kemudian apalagi kelebihan kekurangan, kemudian selain itu hal yang bisa dibanggakan dari dalam diri sendiri, seperti itu. Itu penting karena kalau kalian tidak memahami nilai-nilai yang ada dalam diri kalian sendiri, itu akan sulit. Seperti contoh, kita selalu memandang bahwa diri kita itu tidak memiliki sesuatu. Padahal kalau kita memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, kita terlahir sempurna, punya tangan 2, punya kaki 2, mata 2, segalanya yang ada dalam tubuh kita adalah potensi yang Tuhan berikan sebagai bekal kita untuk meraih tujuan hidup kita. Ya. Saya pernah melihatnya satu tayangan di mana orang yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi dia bisa sukses menjadi sebuah motivator di YouTube ya kalau nggak salah. Itu karena apa? Dia memiliki tujuan hidup dan dia paham bahwa walaupun saya tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi saya masih punya kepala, masih punya otak untuk berpikir, masih punya mulut untuk mengucap, dan itu yang dia gunakan untuk menjadi bekal dia sukses. Akhirnya dia menjadi seorang motivator, kemudian dia dengan segala keterbatasannya bisa menjadi seorang motivator yang ulung. Dia bisa membuktikan kepada dunia bahwasanya dengan segala keterbatasan dia bisa meraih sebuah kesuksesan. Itulah orang yang memiliki kecerdasan spiritual, menganggap sebuah kekurangan bukan sebagai kekurangan, tetapi menganggap suatu kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Itu yang penting. Kemudian yang terakhir yaitu pastikan semua elemen seimbang. Elemen apa aja? Yang pertama yaitu elemen tentang lingkungan, ya, seperti yang kita bahas tadi. Kemudian keyakinan terhadap Sang Pencipta tadi, ya. Kehidupan batin atau inner of life, dan kehidupan di luar dirinya. Dari 3 elemen itu harus kita seimbangkan. Kalau dalam bahasa Islam mungkin kita ketika mempunyai hajat ya, atau kebutuhan atau keinginan,
tidak cukup hanya dengan berdoa saja, tetapi kita juga harus ada berusaha juga. Usaha tanpa doa adalah kesombongan ya. Tapi doa tanpa usaha adalah sebuah mimpi. Jadi kita hanya berdoa saja tanpa berusaha, itu kita tidak akan mungkin bisa meraihnya dengan cepat ya. Tapi apakah mungkin terjadi? Mungkin saja kalau Tuhan berkehendak, tapi itu sangat sulit sekali, 1001 kalau diistilahkan ya dalam bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau kita berusaha terus tanpa berdoa, itu juga akan sulit. Ketika nanti terjadi suatu kegagalan, kita akan merasa putus asa, kemudian menyerah, dan akhirnya tidak mengejar apa yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, di sini pentingnya ketiga elemen tersebut menjadi seimbang. Kita seimbangkan dulu antara pikiran kita, usaha kita, doa, kemudian support dari orang-orang sekitar, agar apa yang kita inginkan menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita raih. Dan pastinya itu tidak mudah. Tetapi ingat, orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, dia selalu yakin dan optimis, karena dia yakin bahwasannya dalam kehidupan di alam semesta ini sudah ada yang mengaturnya. Siapa? Yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa lewat via HP, via WA ke nomor WhatsApp saya, atau mungkin bisa datang langsung ke ruang BK saya di ruang B14 SMK Negeri 1 Kendal ya. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.